beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-20 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Rusli sebagai Rangga Lawe, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Sudibianto sebagai Pelayan, Iwan sebagai Prana Raja, Beni sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kan Arya Dwi Pangga dan istrinya ke Manguntur, Arya Kamandanu menemui ayahnya di ruangan kerjanya. Arya Kamandanu melihat kabut persoalan mengembang di permukaan wajah ayahnya, namun dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakannya. Kau besok harus menjaga rumah, Kamandanu. Aku mau pergi barang sehari 2 hari. Kemana, Ayah? Ke Singasari. Selama aku pergi, kau harus lebih berhati-hati. Terutama sekali kau harus menjaga dan mengawasi tempat menyimpan senjata pesanan. Baik, Ayah. Saya tidak akan kemana-mana. Kamandanu. Sekarang kakakmu sudah hidup sendiri bersama istrinya. Tinggal kau yang kuharapkan bisa membantu usahaku ini. Kulihat kau sudah mengantuk dan lelah sekali. Tidurlah, biarkan aku sendiri di ruangan ini.
Oh, aku mendengar suara kuda ayah. Kemana dia pergi malam-malam begini? Pasti ada hubungannya dengan rencana ke Singasari besok. Kasihan ayah. Akhir-akhir ini dia nampak semakin tua. Aku harus mendampinginya dan membesarkan hatinya. Karena tak bisa tidur lagi, Arya Kamandanu beranjak meninggalkan kamarnya. Sebentar kemudian, dia sudah berada di ambang pintu ruang kerja ayahnya. Selama berpuluh tahun ayah terbenam di ruangan ini. Usianya habis untuk membuat senjata-senjata pusaka pesanan pemerintah Singasari. Ayah memang pekerja yang ulet. Dia tekun dan selalu bersungguh-sungguh. Tapi nampaknya dia tidak begitu cocok dengan Paman Ranubaya. Ada selembar daun rontal. Sepertinya tulisan ayah. Ampun Sri Baginda. Hamba mohon Sri Baginda sudi membaca laporan hamba dan selanjutnya mengambil tindakan yang tegas demi tegaknya wibawa pemerintah Singasari. Selama ini hamba telah dipercaya sebagai pembuat senjata pusaka untuk perlengkapan tentara Singasari. Di samping hamba juga dipercaya mengelola senjata pusaka di ruang penyimpanan senjata Istana Singasari. Hamba telah berjanji akan bekerja sebaik-baiknya. Namun sekarang ini hamba mempunyai kesulitan yang bisa menghambat tugas-tugas yang dipercayakan pada hamba. Di desa hamba, Kurawan, ada seorang pu yang bernama Ranubaya. Dia pun sebenarnya ahli dalam pembuatan senjata pusaka. Hamba telah berulang kali mengajak kerjasama, namun dia selalu menolak. Malah akhir-akhir ini dia berani menghina pemerintah Singasari, bahkan menghina Sri Baginda Kertanegara sendiri. Untuk itu hamba mohon Sri Baginda menindak orang tersebut. Sebab kalau dibiarkan, hamba khawatir di kelak kemudian hari bisa merongrong kewibawaan Sri Baginda. Musuhan sampai begini. Aku jadi serba salah. Aku tidak tahu harus memihak pada siapa. Paman Ranubaya sangat baik menurut penilaianku. Aku tak habis pikir, mengapa ayah membencinya dan menganggapnya sebagai orang yang harus disingkirkan. Apakah ayah takut suatu ketika Paman Ranubaya menjadi saingan berat dalam pembuatan senjata pusaka? Aku tidak mau ikut campur. Tapi kalau memang keadaan mendesak, aku harus berbuat sesuatu untuk menolong Paman Ranubaya. Birongkot? Iya, Angger. Bibi tahu kemana ayah pergi semalam? Katanya beliau pergi ke rumah salah seorang sahabatnya. Begitu beliau terbuka. Mungkin beliau langsung tidur di ruang kerja. Karena Bibi tidak mendengar apa-apa lagi sampai menjelang pagi. Mau kemana, Angger? Menemui ayahanda, Bi. Ayahanda sudah berangkat. Beliau hanya berpesan agar Angger Kamandanu berhati-hati selama beliau tidak di rumah. Empu Hanggareksa terus memacu kudanya menuju kota Singasari. Dalam hatinya dia sudah bertekad akan memfitnah sahabatnya sendiri. Dia merasa sakit hati dan merasa usahanya dijegal oleh Empu Ranubaya. Di samping sebenarnya dia merasa iri. Bahkan tingkat kemampuannya membuat senjata pusaka masih di bawah sahabat. Setelah berkuda hampir 1 hari lamanya, dengan istirahat sejenak di beberapa desa yang dilewatinya,
Empu Hanggareksa dengan selamat bisa memasuki pintu gerbang istana Singasari. Dia langsung menemui Prana Raja, yang kemudian keesokan harinya membawanya menghadap Sang Prabu di Paseban Agung. Aku sudah membaca dengan seksama laporan yang ditulis Paman Hanggareksa. Apakah laporan ini bisa kupercaya? Ampun, Gusti Prabu. Laporan itu hamba tulis berdasarkan kenyataan yang ada, Gusti. Tak ada perlunya hamba memfitnah seorang kawan. Sebagai seorang kawan baik, hamba justru ingin merangkul dan mengajak dia untuk kerjasama mengabdi pada pemerintah Singasari. Tapi, ya, begitulah. Empu Ranubaya orangnya keras, Gusti. Hatinya sudah membeku. Hamba tak sanggup mencairkan pendiriannya yang sudah membeku seperti sebongkah es itu. Paman katakan, Empu Ranubaya telah menghina pemerintah Singasari. Dan bahkan telah berani menghina aku. Apa yang sudah dikatakannya? Ampun, Gusti. Hamba tidak sanggup mengulangi perkataannya di depan para hadirin yang berkumpul di Balai Paseban Agung ini. Karena hamba rasa perkataan itu sangat tidak pantas. Kalau hamba tidak boleh menyebut sebagai sangat kotor. Kurang ngajar benar si Ranubaya itu. Apa yang diandalkannya hingga ia berani menghina Kertanegara? Baiklah, Paman Hanggareksa. Aku memang tidak akan tinggal diam. Dan jelas aku akan mengambil tindakan yang tegas. Ranggalawe. Iya, Gusti Prabu. Berangkatlah ke Kurawan. Bawalah serta 20 orang prajurit. Kau kuperintahkan untuk menasihati orang yang bernama Empu Ranubaya. Iya, Gusti Prabu. Kalau dia tidak mau kau nasihati dan tidak mau mencabut kata-katanya yang telah menghina pemerintah Singasari dan bahkan menghina pribadi Kertanegara, tangkaplah orang itu. Kalau dia melawan, kuperintahkan agar kau membunuhnya. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Lalu kapan hamba harus berangkat? Sekarang juga. Dan kau bisa menggunakan Paman Hanggareksa sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti. Perintah Gusti Prabu, hamba junjung tinggi. Ranggalawe adalah seorang kepala pasukan yang membawahi 200 orang prajurit. Dia adalah putra Arya Wiraraja. Arya Wiraraja atau Banyak Widya telah dilorot kedudukannya sebagai demung dan sekarang menjadi seorang adipati di Sumenep. Hari itu juga, begitu keluar dari Paseban Agung Istana Singasari, Ranggalawe langsung mengumpulkan orang-orangnya. Ikut dalam rombongan itu Prana Raja, Jarawaha dan Ganggadara. Maka demikianlah, rombongan yang terdiri dari 25 orang itu pun berangkat ke Kurawan. Debu-debu berterbangan di jalan-jalan ketika kuda-kuda mereka melewati pusat kota Singasari. Rombongan berkuda terus bergerak meninggalkan perbatasan kota Singasari. Dengan mengendarai kuda hitam yang bernama Nila Ambarawa, Ranggalawe berada di paling depan barisan. Sementara di belakangnya Empu Hanggareksa yang berkuda berdampingan dengan Prana Raja. Di belakang mereka Jarawaha dan Ganggadara yang dengan tangkas mengendarai kudanya masing-masing, sambil sekali-sekali menengok ke 20 orang prajurit di belakangnya.
Apa yang bisa saya bantu? Tuan berdua membutuhkan ruangan untuk istirahat malam ini? Ya? Bukan berdua. Kami prajurit Singasari. Kami semua ada 25 orang. Oh, jadi Tuan satu rombongan dengan prajurit-prajurit Singasari itu ya? Iya. Wah. Mana mungkin kami bisa menampung semuanya. Rumah penginapan ini kecil, Tuan. Hanya ada 15 ruangan. Itu pun ada 2 kamar yang tidak bisa ditempati karena membutuhkan perbaikan. Iya. Kami hanya membutuhkan 5 kamar saja, pelayan. Ya. Kau tidak usah pusing memikirkan di mana prajurit-prajurit itu akan tidur malam ini. Iya. Mereka bisa memasang tenda di halaman rumah penginapan ini. Iya. Kalau begitu bisa, Tuan. Tentu saja bisa. Jadi hanya 5 ruangan yang harus kami siapkan. Oh, baik, Tuan. Pelayan! Bukan hanya mereka itu yang menjadi tamu di rumah penginapan ini, ya. Kami pun berhak untuk dilayani dengan baik. Ya, Tuan. Tuan berdua membutuhkan apa? Tambah lagi mangkok tuaku itu. Ayo. Jangan takut, kami tidak akan membayar pelayan. Iya. Ayo. Baik, Tuan. Sabar. Akan saya ambilkan tuak buatan desa Apajek yang paling enak. Silakan menunggu sebentar, Tuan. Jangan terlalu lama. Kakang Jarang Bangkal. Ada apa? Kalau tidak salah, kita pernah bertemu dengan tuan-tuan itu. Iya. Aku ingat kita bertemu di desa Jasubungkal beberapa waktu yang lalu. Iya. Aku juga masih belum lupa siapa kalian berdua ini. Bukankah yang ini Jaran Bangkal? Ya. Mereka ini rupanya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Benar. Ingatan tuan-tuan berdua masih cukup baik. Apakah tuan-tuan kali ini juga mau ke Kurawan? Kalian tidak perlu tahu tujuan perjalanan kami. Oh iya. Tuan-tuan adalah prajurit. Kami lupa bahwa tuan-tuan sebagai prajurit tidak boleh berbicara sembarangan. Ini tuaknya, Tuan. Silakan minum. Tapi Tapi apa? Tapi maaf, Tuan. Jangan sampai mabok. Apa urusanmu? Mau mabok atau mau jungkir balik? Yang penting aku akan bayar tuakmu. Tahu? Bukan begitu, Tuan. Soalnya sekarang ini sedang ada banyak tamu. Lalu? Dan kebetulan mereka adalah prajurit-prajurit Singasari. Aku tidak peduli. Kami juga tamu di sini. Kami punya hak yang sama dengan mereka. Dan tidak ada peraturan minum tuak sampai mabuk di ruang penginapan manapun juga. Bukan begitu, Tuan. Maksud saya... Jangan cerewet, pelayan. Sudah. Nanti kusumbat mulutmu dengan kepalan tanganku ini. Ayo. Kakang Jaran Bangkal. Ayah. Kita minum sepuas hati kita. Jangan hiraukan mereka itu. Ya. Prajurit Singasari mendirikan tenda darurat di halaman rumah penginapan desa Apajek. Sementara itu Prana Raja, Jarawaha, Ganggadara, Empu Hanggareksa, dan Rangga Lawe istirahat di ruangan tidur masing-masing. Pagi hari pun tiba. Empu Hanggareksa baru saja membersihkan badannya ketika mendadak. Tuan Hanggareksa. Ada apa, Tuan Prana Raja? Ada keributan di halaman ruang penginapan ini, Tuan. Segera saja berpakaian, Tuan. Saya akan melaporkan hal ini pada Gusti Ranggalawe. Minggir! Kalian semua minggir! Masukkan kembali senjata kalian ke dalam sarungnya.
Kami berdua tidak membutuhkan bantuan prajurit. Kalau hanya untuk menghajar 2 perampok tengik macam mereka ini. Dulu kami berdua pernah kalian kalahkan di desa Jasun Bungkal. Iya. Iya. Dan sekarang kalian akan kami ringkus. Dengar Adi Jaran Lejong. Mereka akan meringkus kita katanya. Apakah mereka ini tidak malu dilihat anak buahnya kalau sampai kita buat babak belur? Kurang ajar. Ya. Hentikan. Jarawaha, Ganggadara. Apa yang kalian lakukan, ha? Bukankah kalian Jarang Bangkal dan Jarang Lejong? Benar. Apakah Tuan bermaksud turun ke gelanggang juga? Jarang Bangkal. Dulu kau dan kawanmu itu pernah kuampuni. Mestinya kalian berdua sudah tidak mempunyai tangan lagi untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang baru. Tuan Pranaraja, sekarang kita tidak perlu mengampuninya lagi. 2 penjahat seperti mereka ini sudah sepantasnya diremukan tulang belulangnya. Sombong! Lakukanlah kalau memang kalian bisa. Jaran Lejong, kalau kalian tidak mau mengalah, kalian akan berhadapan dengan pemerintah Singasari. Tuan Pranaraja, baik sekarang, besok ataupun lusa, kami tidak sudi menyerah. Perkataanmu semakin tidak sopan saja. Hentikan! Hai, kau jangan bertindak atas nama pribadi sendiri, Jarawaha. 2 orang ini jelas mau menghina pemerintah Singasari. Karena itu, dia harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Singasari. Ayo, kalian jangan hanya nonton saja. Tangkap 2 orang ini, ringkus mereka. Prajurit Singasari yang berjumlah 20 orang itu secara bergantian menyerang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kadangkala 5 orang prajurit menyergap serentak, kemudian dilanjutkan dengan 4 atau 5 orang prajurit lainnya. Tapi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong memang tangkas dan mempunyai kepandaian di atas rata-rata prajurit Singasari. Dengan pedang panjangnya mereka berusaha membendung serangan yang datang beruntun. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan dan langsung terjun ke gelanggang pertempuran. Hanya dalam 1 gebrakan saja, bayangan itu sudah berhasil membuat jungkir balik 2 orang prajurit Singasari. Hentikan! Mundur semua! Mundur! Ada yang ikut campur urusan ini. Siapa kau? Bayangan yang ternyata adalah seorang wanita berwajah cantik itu membalikkan tubuhnya dan tersenyum ke arah Pranaraja. Senyuman itu sangat manis, tapi mendadak berubah jadi sangat dingin dan menyeramkan. Wanita berparas cantik itu masih tertawa. Tawanya melengking tinggi, dan bila terdengar pada malam hari bisa membangunkan bulu roma. Wanita berparas cantik itu masih tertawa, dan mereka yang berkumpul di halaman hanya melihat sambil bertanya-tanya dalam hati apa maksudnya. Pranaraja melompat ke depan, wanita itu mendengus. Kau pun seperti pernah kuliah. Ya, di tempat yang sama. Waktu itu aku hampir saja memotong lengan 2 perampok itu.
kau dan teman laki-lakimu datang dan membawa mereka pergi. Kau sudah lupa siapa namaku, Tuan Prajurit? Aku ingat, Tuan. Sebelum pergi, mereka menyebutkan nama mereka terlebih dahulu. Dewi Sambi. Bukankah benar namamu itu? Iya, benar. Kau prajurit yang baik. Lalu mengapa kau ikut campur urusan kami lagi? Jaran Bangkal dan Jaran Lecong sudah menjadi orang-orangku. Setiap persoalan yang menyangkut diri mereka, aku tidak akan berpangku tangan. Aku pasti ikut campur. Apakah kau bermaksud membela anak buahmu yang telah membuat kesalahan? Mereka membuat kesalahan? Kesalahan apa? Mereka telah menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Apa benar begitu? Biarlah, aku akan tanyakan pada yang bersangkutan. Apa yang telah kau katakan pada mereka sehingga mereka merasa terhina, Jaran Bangkal? Oh, saya tidak mengatakan apa-apa, Tuanku Putri Sambi. Adik Jaran Lejong yang telah bertengkar dengan orang itu. Kau telah berkata apa, Jaran Lejong? Saya hanya berkata bahwa prajurit Singasari berpakaian bagus. Tapi kalau misalnya saya disuruh menjadi prajurit, saya tidak akan mau. Mengapa tidak mau? Soalnya saya tidak berbakat menjadi prajurit. Apalagi prajurit Singasari sekarang ini. Saya tidak tertarik sama sekali. Saya katakan, lebih baik saya menjadi seorang pedagang makanan. Nah, itu berarti kau menghina kami, prajurit-prajurit Singasari. Tidak. Kurasa dia tidak bisa dikatakan menghina. Kalian saja yang sudah tersinggung mudah terhina. Jelas, dia sudah menghina kami. Dia katakan lebih baik menjadi pedagang makanan daripada menjadi prajurit Singasari. Ya, prajurit Singasari hanya mentereng pakaiannya. Tapi isinya kosong belompong. Buktinya, kalian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kami berdua. Kalian hanyalah prajurit pajangan. Gentong nasi yang hanya menghabiskan kekayaan negara. Kurang ajar kau. Tunggu. Kau tidak usah terburu nafsu menunjukkan ketajaman mata pedangmu. Minggir kau perempuan. Jangan berdiri di hadapanku. Aku tidak ingin melihat kalian menyakiti anak buahku. Kalau masih ada yang nekat, aku akan mengambil tindakan demi keadilan. Jangan banyak mulut. Minggir, atau ujung pedangku ini akan mencoreng-moreng wajahmu dengan darah. Ya! Haji Tabakwisa. Barang siapa yang masih mau mencoba menyerang kami akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang ini. Napasku, dadaku, rasanya panas sekali. Dewi Sambi, kau sudah berani melukai anak buahku. Tahukah kau apa artinya? Artinya, kau mau membelanya, bukan? Kau mau turun tangan demi menjaga harga diri seorang prajurit? Nah, silakan. Kau memang hebat, karena mempunyai pukulan Tabakwisa. Tapi bukan berarti aku menjadi gentar. Ayo Dewi Sambi, kita adu kesaktian. Kalau aku sampai kalah, kau boleh pergi bersama 2 orang kawanmu itu. Dan kami mengaku bersalah. Tapi kalau kau sampai kalah, kalian bertiga harus menyerah. Dan mau kubawa ke kota Singasari sebagai tawanan. Boleh. Ayo, mulailah. Kerahkanlah seluruh kepandaianmu supaya tidak mengecewakan anak buah yang sekarang melihat tingkah lakumu. Kurang ajar. Aku tidak sudi dibikin malu di depan mereka. Ya, mereka anak buahku. Lihat! Angin pedang Prana Raja bersuitan membabat kiri kanan. Prajurit-prajurit yang melihat menjadi bangga mempunyai seorang panglima muda seperti Prana Raja.
Tapi mereka heran sekali. Sudah lebih dari 10 jurus Prana Raja menyerang. Lawannya kelihatan belum ada tanda-tanda bisa dikalahkan. Bahkan keadaan menjadi berbalik manakala wanita berwajah cantik itu mulai membuka serangan dengan jurus-jurus andalannya. Kedua belah tangannya terjulur ke depan dan telapak tangannya mengembang. Tuanku. Iya. Tuanku telah menyelamatkan nyawa saya. Kurang ajar. Siapa kau berani menghadang jurusku yang berbahaya ini? Prana Raja, minggirlah sebentar. Ajaklah Gangadhara ke serambi depan, supaya Paman Hanggareksa melihat luka dalamnya. Siapa kau berani turun gelanggang membela prajurit Singasari itu? Sabar Dewi Sambi. Semua nanti bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Cepatlah angkat Gangadhara. Mudah-mudahan luka dalamnya tidak terlalu parah. Dia akan mampus kalau aku menggunakan pukulan ilmu telapak wisa seluruhnya. Kalau begitu ampuh sekali pukulanmu itu, Dewi Sambi. Kalau kau ingin mencicipinya, aku akan memberimu kesempatan. Boleh juga. Siapa tahu pukulanmu lebih lezat dibanding semangkuk arak yang paling enak, Dewi Sambi. Kau akan menyesal karena kesombonganmu. Aku tidak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan. Bagus. Agaknya kali ini aku mendapat lawan yang seimbang. Awas, berhati-hatilah. Sekarang kau tak bakalan bisa lolos dari jurus berantaiku ini. Memang benar apa yang dikatakan wanita berparas cantik yang bernama Dewi Sambi itu. Laki-laki tegap perkasa yang kini menjadi lawan tandingnya tak lain adalah Rangga Lawe sendiri, mampu mengimbangi permainan jurus-jurus mautnya. Sementara itu di pihak Rangga Lawe tidak kurang herannya. Sekalipun seorang wanita, kemampuan Dewi Sambi tak boleh dianggap enteng. Apalagi pukulan Aji Tapak Wisa yang mengandung racun. Kalau sampai dia lengah, bisa roboh menjadi korban pukulan maut itu. Karena itu, Rangga Lawe terpaksa menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan arus pukulan yang terasa semakin panas dan berbahaya. Hebat, hebat. Sungguh suatu tontonan yang menarik sekali. Orang ini mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi, Kakang. Dia mampu menahan pukulan Aji Tapak Wisaku. Benar, Sambi. Yang satu ini memang prajurit pinilih. Mungkin dia menjadi pimpinan rombongan. Bukan begitu, Tuan? Bukankah Tuan adalah pimpinan rombongan prajurit Singasari ini? Iya. Akulah pemimpin mereka. Dan aku akan membuktikan bahwa prajurit Singasari tidak seperti yang dikatakan dua orang anak buahmu itu. Tidak semua prajurit Singasari adalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Tentu saja tidak semuanya. Mereka ini kan hanya bercanda saja, Tuan. Tuan tidak perlu merasa tersinggung. Bukan begitu caranya bercanda. Kata-katanya sudah tidak bisa digolongkan bercanda. Baiklah, aku minta maaf atas kelancangan mereka. Tentu saja aku akan memberinya maaf. Tapi bukan berarti mereka bisa pergi begitu saja. Maksud Tuan? Kedua orang anak buahmu itu akan kuikat. Kemudian kuseret dengan kuda sepanjang perjalananku menuju desa Kurawan. Kemudian mereka akan kubawa ke kota Singasari. Untuk aku serahkan pada petugas keadilan di sana. Kejam sekali. Kurasa hukuman dan perlakuan seperti itu tidak mencerminkan keadilan. Kalau kau membela mereka, maka kau pun kuanggap sama salahnya dengan mereka. Dan kau akan mendapat hukuman yang serupa. Bagaimana kalau kita buat semacam taruhan? Mari kita berlaga di atas gelanggang ini. Kalau aku kalah, Tuan boleh membawa dua orangku itu.
Tuan boleh berbuat apa saja atas diri mereka. Tapi kalau Tuan yang kalah, Tuan harus membebaskan mereka. Dan menganggap mereka tidak bersalah. Dan menganggap persoalan ini selesai sampai di sini. Tantanganmu ku terima. Tapi aku menghendaki taruhan yang lebih besar. Taruhan apa itu? Kalau kau kalah, kau dan kawan-kawanmu itu harus mati di tanganku. Kakang Bajil, orang ini menantangmu perang tanding sampai mati. Akan kulayani. Baiklah. Lalu apa yang Tuan pertaruhkan? Kalau kau dapat mengalahkan aku, maka aku akan meletakkan jabatanku sebagai Panglima Perang Kerajaan Singasari. Sebelum kuserahkan nyawaku padamu. Suasana terasa sangat panas, merah pada muka Empu Bajil. Demikian pula wajah Rangga Lawe seperti terbakar. Prajurit-prajurit Singasari, mereka semua yang berkerumun di halaman rumah penginapan itu tak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata. Semua menahan nafas melihat kedua orang pendekar pilih tanding yang sekarang sudah siap mengadu nyawa. Karena begitu tegangnya, sampai mereka tidak melihat kehadiran seorang penunggang kuda. Orang itu tinggi, gagah, bertubuh tegap perkasa. Orang itu tidak segera turun dari punggung kudanya. Dia melihat peristiwa di halaman dengan penuh perhatian. Matanya menatap tajam, sementara tangan kanannya terletak di atas gagang pedang yang besar yang terselip di pinggangnya. Apakah Tuhan sudah siap? Majulah, kau akan kutangkap bersama orang-orangmu. Babo-babo. Tenagamu seperti tenaga 2 ekor banteng jantan ditumpuk menjadi satu. Nah, terimalah seranganku yang kedua ini. Pantas kau diangkat menjadi Panglima Perang Singasari. Tidak percuma kau memperoleh jabatan itu. Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sambi, lemparkan tongkatku. Terimalah, Kakang. Sambil mendengus, Empu Bajil melompat ke belakang sejauh 5 batang tombak. Sekarang tongkat panjang dengan gagang besi kuning itu sudah mulai berputar. Makin lama makin kencang. Nah, kalau tadi Tuan sudah melihat 2 jurus permainanku, sekarang lihatlah bagaimana tongkat panjangku ini bekerja. Tongkat panjang Empu Bajil berputar bagaikan kitiran menyambar kiri kanan. Suaranya membuat kecut hati mereka yang berada di pihak lawannya. Tapi Rangga Lawe kelihatannya cukup tangguh untuk mengimbangi jurus-jurus maut pendekar dari Gunung Tengger itu. Debu mengepul di halaman rumah penginapan itu. Dan suasana pagi yang cerah mendadak diwarnai udara pembunuhan. Empu Hanggareksa dan Prana Raja yang menyaksikan pertarungan dari serambi rumah penginapan kelihatan cemas. Luar biasa permainan tongkatnya. Hati saya menjadi was-was juga, Tuan Prana Raja. Jangan cemas, Tuan Hanggareksa. Gusti Rangga Lawe bukanlah seorang pendekar sembarangan. Di Istana Singasari, beliau tergolong pendekar kelas 1. Barangkali hanya Gusti Lembu Sora yang pantas disejajarkan dengan beliau. Wah, hati saya agak tenang mendengar penjelasan Tuan. Tapi saya masih belum bisa melihat kenyataan ini. Bahwa ada seorang bertubuh cebol yang nampaknya bisa diangkat dan dilemparkan ke sana kemari dengan mudah. Tapi nyatanya, pendekar seperti Gusti Rangga Lawe bisa dibuat kerepotan.
Bagaimana Kakang Bajil? Panglima Perang Singasari ini memang benar-benar tangguh. Tapi Kakang masih belum dikalahkan, bukan? Kakang masih sanggup melawan? Napasku masih panjang. Tenagaku masih mampu untuk bertempur 2 hari 2 malam. Jangan khawatir, Sambi. Kalaupun aku tidak bisa mengalahkan orang ini, dia pun juga tidak bisa mengalahkan aku. Bagaimana, Tuan? Apakah masih akan kita teruskan tontonan mengasihkan ini? Bajil, aku bukan sedang membuat tontonan di halaman rumah penginapan ini. Aku akan menangkapmu dan orang-orangmu itu. Rupanya Tuan mempunyai pendirian kokoh seperti sebongkah batu karang. Baiklah, kalau memang demikian, aku terpaksa menggunakan jurus andalan. Sebab kalau hanya dengan cara seperti ini, aku kira kita bisa bertempur sampai besok lusa, dan tak akan ada yang keluar sebagai pemenangnya. Pegang tongkatku ini, Sambi. Dewi Sambi menyambar tongkat Empu Bajil, kemudian melompat mundur. Sementara Empu Bajil berdiri tegak sambil meletakkan telapak tangannya di atas dada. Itulah pertanda pendekar Gunung Tengger telah bersiap mengeluarkan jurus pamungkas yang bernama Aji Segara Geni. Empu Bajil sambil tetap menyilangkan tangan di depan dada, mulai menyedot nafas perlahan-lahan. Mendadak tubuh orang cebol itu bergetar hebat sekali. Rambutnya seperti ikut bergetar. Rangga Lawe tahu bahwa musuhnya kali ini benar-benar ingin mengadu kesaktian. Maka dia pun segera membuat persiapan. Kedua tangannya membuat suatu gerakan melingkar 3 kali dan akhirnya bersidakap, sementara kedua matanya terus memancar dengan tajam ke arah lawannya. Hei, hidup! Aji Segara Geni, lihat! Gusti tidak apa-apa. Minggirlah Prana Raja. Hei Bajil, kalau kau benar-benar mau mengadu kesaktian dengan Rangga Lawe, ayo, kerahkan seluruh ilmu yang kau miliki. Tapi kau pasti akan binasa di tanganku. Selesai mengucapkan kata-katanya, Rangga Lawe segera menghunus kerisnya yang sudah terkenal ampuh yang bernama Megalamat. Setelah menghunus keris Megalamat, mendadak penampilan Rangga Lawe berubah. Wajahnya berapi-api dan seluruh tubuhnya seperti bergetar dengan hebatnya. Sementara keris Megalamat nampak mengeluarkan cahaya kemerah-merahan yang membuat Empu Bajil sedikit geragapan. Pada saat itulah, orang yang duduk di atas punggung kuda melompat ke tengah gelanggang. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.